Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kita meluangkan waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan yang akan kita dasarkan dari Kisah Para Rasul 19 ayat 32. Firman Tuhan demikian. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Saudara-saudara, ternyata pada zaman Paulus sudah ada yang namanya demo dan provokator. Contohnya adalah Demetrius. Ia adalah seorang perajin perak untuk kuil-kuil Dewi Artemis. Ia punya banyak pekerja. Pekerjaannya sebagai pengusaha pembuat patung memberinya penghasilan yang cukup besar. Ketika Paulus datang ke kotanya memberitakan tentang Yesus, maka bertambahlah pengikut Yesus dan berkuranglah orang-orang yang menyembah dewa-dewa. Hal ini membuat Demetrius marah karena tentu saja hal tersebut akan berpengaruh terhadap penghasilannya. Itulah sebabnya Demetrius mempengaruhi banyak orang agar Paulus pergi dari kota Efesus. Orang banyak itu mengusir Paulus untuk pergi dari sana. Namun sayangnya orang-orang itu tidak paham dan mengerti tujuan mereka berdemo sehingga terjadi huru-hara. Kebanyakan dari mereka tidak mengetahuinya. Padahal itu semua dilakukan oleh Demetrius untuk keuntungannya sendiri. Saudara, kadang sebagai manusia kita juga seperti Demetrius. Atau kita juga seperti orang banyak yang mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain tanpa kita tahu duduk persoalan sebenarnya, tanpa kita tahu duduk persoalan yang terjadi. Berteriak sana-sini agar orang lain mengikuti dan membela. Bukan solusi yang didapat, namun malah menambah runyam suatu perkara. Kita harus bisa memimpin diri kita sendiri agar apa yang kita lakukan itu bukan semata-mata untuk mencari keuntungan pihak-pihak tertentu, namun memang memperjuangkan kepentingan orang lain dan kita sungguh-sungguh tahu apa yang kita lakukan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari bersama kita bersatu di dalam doa. Sebagaimana biasa di akhir doa Bapak Ibu Saudara dapat menambahkannya dengan doa-doa pribadi. Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami datang kepadamu mengucapkan segala syukur kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, baik mereka yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing. Khususnya bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit yang terminal. Kami berdoa sungguh kiranya Engkau memberkati keluarga dan saudara kami ini agar terus berpengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sedang menjalin hubungan-hubungan khusus dan saat ini sedang menyiapkan pernikahan mereka. Demikian pula bagi anak-anak sekolah yang sedang menempuh penilaian tengah semester. Kami juga ingat untuk setiap orang tua agar diberikan kebijaksanaan di dalam memimpin keluarga mereka. Ya Tuhan, jika nanti kami akan beristirahat, berkatilah kami di dalam istirahat kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.